Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa kasih sayang Tuhan kepada kita. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih pada Ketua Yayasan Pakesuan Bersinar Bapak Sabah Menurung yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pada saat hari ini untuk menyampaikan pikiran Tuhan atau kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, puji Tuhan, untuk menyingkap waktu kita masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari surat Paulus kepada jemaatnya di Roma, yaitu di Roma 6 ayat 1 sampai dengan ayat 14, agak cukup panjang, tapi nanti kita bisa intinya nanti kita lihat di sana. Baik. Adapun judul dalam Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI sana judulnya Mati dan Bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang panah, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Puji Tuhan. Luar biasa kebenaran firman Tuhan ini, saudara kekasih. Kalau kita belajar atau kita pelajari surat Roma ini sangat luar biasa, ya. Kalau kita bisa
dari pasal 1 sampai dengan pasal 5. Di sana nanti kita bagaimana kita diselamatkan. Ya. Tetapi saat ini kita melihat dari pasal 6 ini adalah suatu kunci rahasia hidup orang percaya sebenarnya. Kalau dia sudah sangat pahami di pasal 6 ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa, yang betul-betul kita sangat pahami, yang tadinya kita tidak pahami, tapi kalau kita ulang-ulang ini kebenaran, saya percaya ketika ini sudah sama-sama kita orang Kristen memahaminya, pasti kita boleh bersatu dan semua orang Kristen tidak ada bisa membeda-bedakan kamu yang salah, kamu yang benar, tetapi semua kita bisa dibenarkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu saya akan bisa berikan judul pada saat ini adalah perjalanan hidup kita di dalam Tuhan. Bagaimana perjalanan hidup kita di dalam Tuhan? Ya. Nah, kita di dalam kebenaran firman Tuhan ini setelah kita baca tadi, kita harus pahami dulu ya, setiap orang percaya harus memahami posisinya di dalam Kristus. Ini sangat penting sudah kasih. Sangat tahu posisi kita. Apa sih posisi kita orang Kristen ini? Apa sih posisi saya sebenarnya orang percaya ini harus tahu. Tadi sudah disampaikan, bukan hanya kita ibadah, rajin ibadah, sudah ya. Bawa Alkitab, baca Alkitab, oke. Tapi apakah itu sebenarnya yang diinginkan Tuhan? Tidak, saudara kasih. Kita harus tahu setelah kita di dalam Kristus, bagaimana perjalanan hidup kita dalam Tuhan, tentu harus tahulah posisi kita itu sebenarnya di mana sebenarnya. Nah, inilah kita lihat di dalam kunci-kunci yang Tuhan berikan kepada kita kebenaran pada saat ini supaya kita jangan sampai salah paham. Ya. Yang pertama-tama di dalam kebenaran ini kita harus tahu bahwa perjalanan hidup kita dalam Tuhan. Kita harus memahami kita telah mati bagi dosa. Kita telah mati bagi dosa sehingga kita tidak hidup lagi di dalamnya. Nah ini. Di mana dikatakan jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Apa jawab daripada Paulus? Dikatakannya dua itu. Sekali-kali tidak. Kenapa demikian? Karena di dalam ya pengalaman daripada Rasul Paulus di dalam jemaat Roma ini sebenarnya dia walaupun ya Rasul Paulus ini di penjara, tetapi dia selalu mengetahui keadaan-keadaan jemaat itu termasuk di Roma. Sehingga mereka sudah tahu mereka adalah hidup di dalam kasih karunia itu. Tetapi kalau namanya dikasih karunia ya berarti di dalam benak seseorang itu, wah kalau demikian saya sudah berada di dalam kasih karunia. Kalau saya sudah berada dalam kasih karunia, berarti saya bisa dong untuk melakukan apa saja. Bisa merampok lagi, bisa melakukan dosa, senangnya bisa saya. Kan gak ada kasih karunia seperti itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus tadi? Sekali-kali tidak boleh, sekali-kali tidak. Ya, bukankah kita telah mati? Katanya. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Jadi kalau kita sudah percaya mati dalam Kristus, ya, kita sudah bersama-sama mati dalam Kristus. Karena tadinya kita adalah sebagai orang berdosa. Tetapi ketika kita sudah percaya kepada Kristus, maka segala dosa-dosa kita sudah mati bersama Kristus di kayu salib 2000 tahun lalu. Sehingga kita orang yang percaya kepada Kristus, maka dosa-dosa yang tadinya kita adalah sifatnya kita adalah orang berdosa, maka dosa-dosa itu mati, sudah mati.
di situ. Ini kadang-kadang ya memang agak sulit, memang kadang tidak dipahami banyak orang Kristen, sehingga saat ini sering sangat kita dengar bersama bahwa selalu dia mengaku bahwa saya ini adalah orang berdosa. Di situ. Saya ini adalah orang berdosa. Jadi dikatakan dengan dosa itu dia selalu tertuduh. Dia selalu terintimidasi di dalam dosa-dosanya. Si iblis selalu mengatakan, kamu kan melakukan dosa di sana. Itu. Oh, semakin ditunjukkan itu dosa-dosa. Wah, dia semakin bisa gemetar. Wah, Tuhan, banyak sekali dosa saya ini, Tuhan. Ampunilah aku, Tuhan. Banyak dosa-dosa saya, Tuhan. Ampuni aku, Tuhan. Itu sering memang dikatakan oleh kita orang Kristen. Tetapi saudara kasih, rahasia kuncinya setelah kita memahami dalam kebenaran ini, maka tadi dikatakan bahwa kita telah mati bagi dosa. Bagaimanakah kita masih hidup lagi di dalamnya? Ya, orang mati sudah mati kok. Bagaimana mungkin bisa kita lagi dalam dosa? Sudah terkubur dosa-dosa kita. Jadi tidak lagi kita terintimidasi. Jadi kita tidak lagi sebenarnya bahwa saya ini adalah orang berdosa. Itu sebenarnya. Karena ini adalah suatu hal memang sangat ini adalah kita lihat di dalam kekristenan kita itu saat ini. Ini yang kadang nggak banyak memahami. Tetapi kita perlu coba pelan-pelan. Ya, apakah memang apa yang telah disampaikan Tuhan ini kepada kita sehingga kita bisa pahami kenapa kita saat ini dikatakan adalah secara posisi kita adalah orang kudus, bukan lagi orang berdosa. Jelas kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus di sini kita boleh betul memahami sangat benar sehingga nanti jemaat-jemaat yang terus kita bawa ya kita bina, kalau mereka tidak memahami kebenaran ini, sayang sekali bahwa jemaat-jemaat itu tidak mengerti, tidak memahami, sehingga mereka selalu dikatakan yang banyak dosa. Karena sehingga dia merasa harus melakukan, harus saya berbuat baik, saya harus bisa berpamrih dan lain sebagainya, saya berbuat amal dan lain sebagainya. Selalu dia berusaha. Tetapi apa usahanya itu? Sudah jelas kita hidup dan kita telah diselamatkan semata adalah perbuatan Allah dan karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Nah kemudian saudara kasih, bagaimana? Itu tadi pertama, kita telah mati bagi dosa sehingga kita tidak hidup lagi di dalamnya. Nah kemudian bagaimana kunci-kunci rahasia hidup orang percaya sehingga perjalanan hidup kita itu dalam Tuhan sangat jelas. Yang kedua dikatakan, kita yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis juga dalam kematiannya. Kita yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis juga dalam kematiannya. Kita baca ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua ya yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus. Bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian. Supaya apa? Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian kita juga akan hidup di dalam hidup yang baru. Nah ini luar biasa. Kita tahu saat ini orang Kristen kenapa selalu gondok-gondokan, selalu kau salah, kamu salah, gerejamu salah. Selalu menyalahkan seseorang pendeta, selalu menyalahkan gereja-gereja tersebut di dalam hal baptisan. Kalau kita mengatakan ada yang kita dipercik, itu yang benar kata seseorang. Kata satu gereja itu salah, kata gereja yang B harus ditenggelamkan loh. Kalau hanya dipercik tidak boleh dong, harus ditenggelamkan. Oh begitu? Oh tidak bisa, ada sebagian begitu. Oh ada yang salah. Oh bukan, kita hanya dibaptis hanya dengan dipercik dan ditenggelamkan.
Jadi harus bagaimana lagi dong? Harus dibaptis dengan Roh Kudus. Wah, Roh Kudus lagi ya kan? Bagaimana lagi dibaptis dengan Roh Kudus? Ada kan? Wah, jadi harus dibaptis dengan Roh Kudus. Iya. Ada lagi, tidak boleh lagi hanya dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi bagaimana? Harus dibaptis dengan api. Wah, ada apa lagi nih? Kita hanya berbicara dengan baptisan. Wah, itu gereja sudah pusing. Wah, ini yang salah. Wah, ini. Ini aja diperdebatkan. Tidak ada yang bisa menyamakan. Oh, kamu yang benar, kamu yang tidak ada. Selalu mensalahkan. Itu salah, gereja itu salah. Masa kecil dibaptis? Ada yang besar. Wah, masa orang besar sudah dibaptis? Oh, harus besar dong, harus ditenggelamkan dong, dan lain sebagainya. Itu persoalan gereja saat ini. Tetapi kita dikatakan sebagaimana supaya kita sama, dikatakan tadi kita telah dibaptis dalam Kristus. Kita telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis juga dengan kematiannya. Ini memang hal yang baru, tetapi sebenarnya bukan yang baru. Ini sudah memang disampaikan dalam berita kebenaran ini, hanya tidak kita gali dan kita tidak percayai, sehingga ada kesalahpahaman di antara itu. Padahal sudah jelas-jelas bahwa dikatakan bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus dan telah dibaptis, sudah bukan akan, tetapi telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Ya, jadi sudah dibaptis dalam kematiannya. Nah, dengan demikian kita telah dikuburkan. Nah, tadi sudah dibaptis dalam kematiannya, setelah sudah dimati baru dikuburkan, ya kan? Dikuburkan bersama dengan Yesus. Kan kita sudah dalam Yesus, kan? Kita kan sudah pengikutnya. Tadi sudah mati Yesus Kristus kita, dan juga di dalamnya sudah mati dan dikuburkan, ya. Setelah dikuburkan apalagi? Ya, apalagi? Dan kemudian dibangkitkan sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Jadi kita mati, dikuburkan, dan kita bangkit. Nah, sehingga kita itulah sebenarnya dalam baptisan itu. Jadi sebenarnya kalau kita sama-sama pahami ini sebenarnya tidak lagi berdebat-debat tentang baptisan itu. Jadi tidak lagi hanya dengan merek-merek gereja itu, oh ya ini yang salah itu. Jadi sehingga kalau kita lihat saat ini untuk bangun gereja sangat sulit sebenarnya. Kenapa? Ya karena hanya merek-merek itu. Contoh, ada satu lahan, contohnya kan. Nah, setelah diberikan satu lahan ini mungkin dari perumahannya, nah datang orang Kristen ini salah satu dibuat lain, contoh gereja A. Wah, si B nggak bisa dong, masa si B saya dong. Datang si C, oh salah C dong. Oh nggak bisa si D, si E. Ya begitu sampai nggak bisa. Pengurusannya itu pun juga sulit. Nah ini kadang-kadang supaya kasih. Jadi, nah sekarang posisi kita sebenarnya orang percaya tidak lagi terrumit dalam hal-hal baptisan, tidak terrumit lagi dalam merek-merek gereja, ya. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan harus sangat jelas. Itu yang sebenarnya. Karena tidak pernah merek gereja membawa kita kepada surga, tetapi kita itu kepercayaan kita kepada Yesus itulah membuat kita supaya kita diselamatkan. Nah, itu yang kedua, saudara kasih, bagaimana perjalanan hidup kita di dalam Tuhan. Nah, ketiga saat ini disampaikan manusia lama kita telah turut disalibkan. Itu kita baca di ayat 5. Nah, dikatakan sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi saudara kasih, ketika kita dulu bahwa segala dosa-dosa kita yang begitu sangat dibenci dengan Allah, sehingga dengan dosa-dosa itulah menjadi kita dengan Allah seteru, karena Allah itu sifatnya kudus, dia. Jadi kalau namanya dosa, dia sangat tidak senang dan dia tidak sangat suka dan dia sangat berlawanan dalam setiap karakter daripada Kristus. Maka dengan itu
Allah dengan kita menjadi seteru, ya. Tetapi dengan hal ini bersyukurlah kita diperdamaikan dengan anaknya Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, dikuburkan dan bangkit dan naik ke surga. Posisi Tuhan kita saat ini sudah di dalam surga, bukan lagi di dunia ini, saudara kasih. Nah, jadi maka dikatakan tadi manusia lama kita telah turut disalibkan. Jadi dosa-dosa kita yang dahulu, yang katakan yang ABCD dan lain sebagainya, sudah disalibkan. Tidak ada lagi. Sudah dibereskan Tuhan. Kalau sudah demikian, sebenarnya orang Kristen memahami ini sudah sangat bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu sangat besar, bahwa dosa-dosa saya sudah Engkau selesaikan, dan dosa-dosa saya sudah Kau ampuni semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami ini adalah sebagai umat-Mu, ya, sebagai tubuh-Mu. Kami bersukacita. Semakin kita semakin haus untuk menggali kebenaran ini. Dan kebenaran ini juga akan semakin kita beritahukan kepada banyak orang, supaya orang juga memahami dengan apa yang disampaikan kepada kita hari ini, kebenaran ini. Nah, itu yang ketiga. Nah, kemudian bagaimana perjalanan hidup kita di dalam Tuhan, ya. Nah, yang keempat adalah Kristus yang bangkit, ya. Kristus yang bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Jadi bahwa Kristus yang bangkit dan yang sudah naik ke surga itu, dia tidak mati lagi, ya, tidak mati lagi. Kenapa dikatakan demikian? Kita baca di ayat 6 dulu, ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, ya, sudah tadi saya sampaikan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Jadi kuasa dosa itu sudah hilang, tidak berkuasa lagi, ya, tidak berkuasa lagi, saudara kasih. Nah, jadi sehingga dikatakan agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi kalau kita sudah percaya bahwa dosa itu sudah hilang kuasanya, maka kita tidak menghambakan diri lagi kepada dosa tersebut. Tidak dikuasai lagi kita. Jadi kalaupun kita saat ini ada dalam kesalahpahaman, saya salah kepada istri dan juga kepada kita di sini, sebenarnya dalam kebenaran ini itu tidak berkuasa lagi sebenarnya. Dosa itu tidak berkuasa lagi. Kenapa? Karena ini sudah ditanggung oleh Yesus Kristus dan sudah mati dan sudah disalibkan itu 2000 tahun yang lalu dalam setiap hidup orang percaya. Yang menjadi pertanyaan saat ini, apakah orang Kristen, apakah orang-orang yang ciptanya percaya dalam hal ini? Ini yang sangat memang betul-betul tidak banyak orang tidak percaya, sehingga selalu dia tertuduh terintimidasi dalam dosa-dosanya. Seperti tadi saya katakan itu, dia selalu berpikir, aduh, masalah lagi datang. Ini karena dosa saya ini. Saya kemarin salah. Datang lagi si oh ya kau kan begini-begini. Iya, suara Tuhan lagi mengatakan, suara Roh Kudus. Ada mungkin seperti itu, dikirain suara Roh Kudus. Padahal salah. Tidak demikian, Roh Kudus tidak begitu. Dia tidak pernah menunjukkan dosa-dosa kita lagi, tidak. Sudah dihapuskan semuanya. Ini yang menjadi penting rahasia ini kita harus pahami, saudara kasih. Supaya kita bahwa kita itu tidak lagi berkuasa dosa itu. Ya, sehingga kita saat ini kita selalu mengatakan kita setelah dibebaskan. Sehingga kita di ayat 7 dikatakan, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Wah, ini sangat luar biasa lagi. Kalau Yesus sudah kita percaya, sudah mati 2000 tahun yang lalu, untuk semua dosa kita sudah dipakukan, sudah diampuni. Nah, berarti segala dosa kita sudah mati dan tidak berkuasa lagi, saudara kasih. Dan kita sudah dibebaskan dari dosa itu. Wah, kalau ini kita pikirkan juga, apalagi mungkin saudara kasih, wah ini baru pernah dengar ini, ya kan?
Kalau di gereja-gereja kali ya tidak disampaikan. Bagaimana ini Pak Pardosi kok bisa sampai dengan mengatakan seperti itu? Saya melihat dari kebenaran firman Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan ya. Bukan kita apa yang saya katakan, tetapi firman Tuhan yang berbicara kepada kita hari ini. Tinggal kita terus dulu imani apakah kita percaya. Jadi kita sudah dibebaskan dari dosa. Tetapi ingat, kalau kita sudah dibebaskan dari dosa, jangan seperti yang dialami oleh jemaat-jemaat di Roma ini. Kalau demikian bebas dong saya berbuat dosa. Sudah dijawab tadi di ayat 1 ayat 2 itu ya. Sudah ayat 2. Oke. Nah, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya, ya kan? Kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Jadi kalau kita sudah percaya bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni semuanya, maka kita bisa hidup dengan Tuhan. Kita bisa menjadi tubuh Kristus dan Dia adalah sebagai kepala kita. Dan kita menyatu di dalam Kristus. Tidak terpisah lagi, kita sudah menyatu. Kristus kan kudus. Dan kita juga kalau datang kepada Dia, kita harus percaya, kita harus kudus. Bagaimana saya supaya kudus? Kita itu kudus bukan karena perbuatan kita. Mungkin saat ini tidak kita berdosa, satu hari ini, tapi besok berdosa. Loh, kalau kita demikian tidak akan mungkin bebas, tidak mungkin bisa kita masuk itu, tidak bisa kita akan kudus. Karena firman Tuhan kalau kita lihat dikatakan di ayat firman Tuhan, kalau semua kebenaran firman Tuhan ini hanya satu saja yang kita atau salah, semuanya tidak bermanfaat. Artinya bahwa kita itu ya selalu tetap dalam dosa. Sama seperti ada gambaran kalau di sudah dipelajari itu ada kita membuat satu adonan, contoh ada telur 10 ya, kita buat kue umpamanya. Ketika kita kue ini kita lakukan, nah si ibu atau katakanlah seseorang membuat ini di adonan lah gitu ya. Nah dipecahkan telur itu semua 1, 2 sampai 9 semua bagus. Ketika satu lagi katakanlah busuk, terus dikocok ya, bagaimana kira-kira kue itu? Bau jadinya, tidak layak untuk dihidangkan. Jadi seperti itu surga kasih. Jadi surga kasih luar biasa. Ini yang sering harus kita memang pahami surga kasih, sehingga seperti tadi kita katakan bahwa barang siapa menurut segala hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ia bersalah terhadap seluruhnya. Berarti apapun yang kita lakukan di dunia ini, apapun menjadi usaha kita, tidak akan mungkin kita bisa kudus oleh kasih. Tetapi dikatakan di Ibrani 10:10, dan oleh karena kehendaknya itulah, karena kehendaknya Allah, ya, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya melalui persembahan tubuh Kristus yang mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Nah, itulah menjadi pedoman kita sebenarnya. Sehingga kalau saya mengatakan saya orang kudus, itu posisi saya saat ini sesuai kasih. Karena kehendak Allah menguduskan saya. Kenapa? Karena saya sudah percaya di dalam Kristus, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, baik. Ada lagi, kita yang kelima sebagai kasih, bagaimana perjalanan hidup kita di dalam Tuhan? Kita telah mati bagi dosa. Ini masih dosa lagi ya. Kita telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita garis bawahi, tetapi kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Boleh kita baca sesuai kasih di ayat 10 ya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Ya kan? Satu kali, ya kan? Satu kali, bukan 2 kali. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan
bagi Allah. Jadi ketika kita sudah percaya bahwa melalui kematiannya Yesus Kristus, kita harus percaya bahwa seluruh dosa-dosa kita sudah diampuni seluruhnya, sehingga kita tadi dikatakan kita telah bebas dari dosa. Inilah menjadi suatu rahasia yang benar besar di dalam pengertian pemahaman ini, sehingga dengan hal itu maka dikatakan tadi bahwa kehidupan kita, karena tadi kita sudah memang dikatakan bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni satu kali dan untuk selama-lamanya, maka kehidupan Kristus ya adalah menjadi kehidupan. Jadi luar biasa. Jadi kita hidup nanti di dalam Kristus selama-lamanya. Di situ menjadi suatu rahasia yang sangat betul kita pahami, sehingga kita beriman dalam seorang Kristen itu. Kita harus bersukacita, kita harus bangga mempunyai Allah seperti Tuhan kita itu, ya, bahwa kita sudah memang terpilih karena kita sudah percaya di dalamnya. Nah itu ya, menjadi suatu sukacita besar bagi kita. Nah, maka yang terakhir saya kasih ya, boleh yang keenam ya. Bagaimana perjalanan hidup kita dalam Tuhan? Yang menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Ya, kita bisa lihat sebagai kasih di ayat 13 lah ya. Atau bisa kita lihat di ayat 12 dulu ya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kedoliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang ini di zaman kita di dalam kasih anugerah ini ya, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Jadi ya jelas semua kita harus berdoa saat ini sebagai kasih. Bagaimana kita supaya terus dikuatkan di dalam hidup ini. Walaupun kita sudah dibebaskan dari segala dosa, tetapi kita harus berdoa supaya kita diberikan kekuatan. Ketika sudah tahu itu dosa, Roh Kudus selalu berbicara yang ada dalam diri kita, dalam hidup kita, akan menuntun kita supaya itu jangan kita lakukan lagi. Luar biasa kalau kita beriman di sana, maka larangan-larangan yang Tuhan berikan, larangan-larangan yang saat ini menjadi keinginan banyak orang, tetapi kita bersyukur yang melalui kasih anugerahnya yang luar biasa itu, maka kita dihindarkan dari segala dosa-dosa itu. Tapi ingat saudara kasih, kembali seperti kata-kata tadi, seperti di 14 ini, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kemarin sudah kita bahas ini, juga sudah pernah dibawakan hambanya Bapak Nababan tentang hukum Taurat dan kasih karunia ini. Tetapi kita saat ini ditekankan bahwa kita tidak berada di bawah hukum Taurat. Kenapa? Walaupun bagaimana cara kita melakukan hukum Taurat ini tidak akan pernah bisa. Contoh kita lihat bangsa Israel yang sangat begitu ketat dalam hukum Taurat ini. Tetapi Paulus mengatakan tidak ada satupun yang bisa melakukan itu. Tidak ada satupun. Jadi hanya siapa yang bisa melakukan atau melakukan hukum Taurat ini? Hanya Yesus sendiri. Yesus sendiri yang bisa melakukan semua hukum Taurat ini dengan tidak ada yang kesalahan. Maka dengan itu sudah lihat bahwa Yesus karena kasih anugerahnya kita tidak bisa dimampukan. Makanya kita saat ini tidak lagi di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Allah. Nah, di bawah kasih karunia Allah. Sehingga penutup saya buat saat ini kita lihat di coba di Galatia 1, coba kita lihat Galatia 1 ayat, kita lihat dulu
Galatia 5 kalau saya, Galatia 5, maaf. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudaraku, berbahagia kita terus berdoa dalam setiap kebenaran ini sehingga Roh Kudusnya terus bekerja lewat setiap hidup kita, sehingga saya sangat percaya, kita semua sangat percaya kebenaran firman inilah menjadi jawaban di dalam setiap hidup kita. Tidak ada yang lain, hanya kebenaran ini yang menjadi kekuatan kita sebagai kasih. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi kita harus yakin hanya karena kuasa Tuhan boleh bekerja lewat setiap hidup kita. Aminkan bahwa kita semua yang hadir pada saat ini, kita adalah menjadi orang yang pasti sudah masuk surga karena kita sudah dikuduskan Tuhan oleh kasih karunia-Nya melalui darahnya yang tertumpah di kayu salib 2000 tahun yang lalu, sehingga dengan darahnya yang kudus yang menumpahkan segala nyawanya dengan rendah hati untuk menghapuskan segala dosa kita. Itulah pengorbanan Yesus Kristus, dan itu sudah selesai dan sempurna pekerjaan Tuhan Yesus di dunia ini, supaya kita yang saat ini orang percaya, kita percaya kepada Dia karena Allah kita sudah Yesus Kristus sudah menyelesaikan tugasnya sehingga di saat ini di surga. Jadi saat ini Allah kita, Allah yang hidup itu adalah Allah kita Yesus Kristus yang senantiasa terus kita puji. Maka kita disarankan saat ini berita daripada kebenaran ini kita harus sampaikan kepada keluarga, kepada saudara-saudara kita yang lain, supaya kita yang telah diselamatkan, kita harus saksikan kita yang diselamatkan. Kapanpun saya meninggalkan dunia ini, saya yakin dengan pasti saya pasti masuk surga. Tidak ada kata mudah-mudahan. Kalau masih kita mengatakan kata masih mudah-mudahan, berarti saya pikir kita sama dengan saudara-saudara kita yang lain, ya kan? Kalau kita secara perbuatan baik seperti saya katakan tadi, apalah yang kita perbuat? Kalau kita mengejar suatu kekayaan, apalah? Semua karena kasih anugerah Tuhan, dipercayakan Tuhan kepada kita semua apa yang ada saat ini. Kalau kita secara pikir, tidak mungkin kita bisa melakukan itu semuanya. Tetapi bagaimana kita lihat kuasa Tuhan boleh bekerja dengan kasih anugerahnya yang sangat luar biasa ini, sehingga apapun yang kita kerjakan, walaupun persoalan-persoalan di sana sini yang begitu kadang rumit kita lakukan secara manusiawi tidak kita mampu, tapi yakinlah kita dengan kasih karunia Tuhan kita dimampukan. Maka kita hidup di dalam kasih karunia itu. Kita percaya bahwa yang kita lakukan itu pasti Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, karena kita sudah menyatu dalam Kristus. Karena kita sudah yakin bahwa kita itu telah dikuduskan, bahwa kita itu adalah memang menjadi sempurna di dalam Kristus, ya. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, bukan ada andil kita di dalamnya. Kita sifatnya saat ini dunia ini hanya bersyukur, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan karena semua karena anugerahnya diberikan kepada kita, sehingga saat ini kita boleh selalu di panti ini. Ya, saya seperti yang saya alami sebagai terakhir saya sampaikan sebagai kasih, bahwa saya bisa ditempa di panti ini sebenarnya adalah, ya, saya jujur saja, saya bisa memahami kebenaran ini. Semakin saya menggali kebenaran ini, saya kasih. Saya jujur saja, saya saat ini sudah kasih menjadi kesaksian saya sudah kasih. Saya jam 12 selalu saya belajar. Saya mulai, walaupun itu saya berulang-ulang, saya udah dengar, saya pelajari lagi. Semakin Tuhan berikan pengertian kepada saya, sehingga pengertian yang diberikan Tuhan kepada saya melalui kebenaran saya sampaikan. Jadi saya sangat rugi kalau saya tidak baca Alkitab. Jadi saudara-saudara yang ada di panti ini, mari terus belajar, ya. Belajar saudara-saudara, belajar firman Tuhan, terus berdoa supaya diberikan
kuasa Roh Kudusnya bekerja lewat setiap hidup saudara, sehingga pengertian-pengertian ini bisa kita pahami sudah kasih. Dan yakinkan bahwa pasti masa depan kita pasti cerah. Terlebih kita nanti akan pasti masuk surga bersama-sama orang-orang percaya dari surga kita yang hadir saat ini. Saya kira itu saja kebenaran firman Tuhan yang dapat disampaikan kepada kita semuanya. Saya kembalikan kepada hambanya, Bapak Manggul. Ini dilengkapi dengan apa yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Joseph Mardosi dengan judul Perjalanan Hidup Kita di Dalam Tuhan. Ya, silakan yang diambil dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan 15.